sambutan dan arahan PJ Gubernur Provinsi Papua atau yang mewakili, sekaligus membuka musyawarah wilayah 7 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Papua kepada Bapak MD Setio Wahyudi SDMM, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membacakan sambutan Gubernur Papua pada acara musyawarah wilayah Musfil 7 Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Papua tahun 2025 tanggal 24 September 2025, perlu kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur karena dalam waktu yang sama beliau sedang melaksanakan tugas dinas di Jakarta. Namun beliau menitipkan salam buat semua yang hadir. Terima kasih ada dari Papua Selatan, Papua Tengah, ini adik-adik semua ya, luar biasa, tepuk tangan. Selamat mengikuti Musfil 7, mudah-mudahan bisa menghasilkan kepengurusan baru yang luar biasa. Dan program-programnya juga luar biasa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan sambutan Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Yang terhormat pimpinan pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, izin kami sebut Bapak Insinyur Kriswanto Santoso MSI. Masih Pak, luar biasa ini. Tadi saya ngobrol-ngobrol, saya pikir kalau Jakarta naik tidurnya kami tiba-tiba kalau lewat Makassar itu tujuan setengah mati karena begadang dulu Pak. Yang terhormat para anggota Forkopimda, Bapak Kapolda yang mewakili, Bapak Pangdam, terima kasih yang mewakili, Bapak dan Koordinator 10 yang mewakili, Pak dan Ren yang mewakili, kemudian Pak Kajati yang mewakili, yang terhormat pimpinan instansi baik pusat maupun daerah, Pak Karumum, terima kasih Pak Karumum hadir. Yang terhormat Kanwil Kementerian Agama atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Provinsi Papua atau yang mewakili Pak dari MUI, kasih Pak. Ketua DPW RI Provinsi Papua, yang terhormat para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, undangan dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka kegiatan musyawarah wilayah 7 Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDI Provinsi Papua tahun 2025. Hadirin yang saya hormati, musyawarah wilayah ini memiliki arti yang sangat penting, bukan hanya bagi LDI tetapi juga bagi masyarakat Papua secara luas. LDI telah menjadi salah satu organisasi yang konsisten berkiprah dalam pembinaan umat, pembangunan karakter bangsa, serta mendukung terwujudnya masyarakat yang profesional, religius, rukun, kompak, dan sejahtera. Pemerintah Provinsi Papua memberikan apresiasi yang tinggi kepada LDI karena selama ini senantiasa mendukung program pemerintah melalui 8 bidang kontribusi LDI untuk bangsa, yaitu pertama kebangsaan, yang kedua dakwah, yang ketiga pendidikan, yang keempat ekonomi syariah, kelima kesehatan herbal, keenam ketahanan pangan dan lingkungan hidup, ketujuh teknologi digital, dan yang kedelapan energi baru terbarukan. Hadirin yang saya hormati, melalui musyawarah wilayah 7 ini saya berharap LDI mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang strategis
khususnya dalam penguatan organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta memperkokoh sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan di tanah Papua. Saya juga mengajak RRI untuk terus menanamkan nilai-nilai keagamaan yang moderat, toleran, dan penuh kasih sayang sehingga dapat memperkuat kerukunan dan harmoni di tengah masyarakat Papua yang beragam suku, agama, dan budaya. Hadirin yang saya hormati, saya ucapkan selamat melaksanakan musyawarah wilayah 7 kepada segenap keluarga besar dari Provinsi Papua. Semoga Allah SWT setiap langkah dan usaha kita dalam membangun Papua dan Indonesia tercinta. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, ada beberapa hal yang perlu kami tambahkan. Yang pertama, tentu kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada RRI atas kontribusinya selama ini luar biasa. Tepuk tangan buat RRI ya. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa Bapak Ibu semua. Terutama alhamdulillah PSU sudah selesai. Tentu PSU Bapak Ibu semua yang melaksanakan, alhamdulillah semua berjalan dengan aman, damai, lancar. Insya Allah dalam waktu dekat Gubernur DPT bisa segera dilantik sehingga kita sudah memiliki Gubernur yang definitif, sehingga dalam waktu dekat program-program pemerintah bisa jalankan. Karena apa? Provinsi lain sudah terjawab, kita belum dilantik. Tetapi juga ada baiknya efisiensi. Mungkin, tapi susahnya efisiensi juga pemilu kan begitu kan? Pemilu ada biaya, itu kepala sakit juga. Yang berikut tentu dengan musil ini tadi Bapak DPP Pak Kris sudah sampaikan, tentu harus ada evaluasi dari yang sebelumnya. Ya, kita yakin satu organisasi dan kita semua tidak pernah ada sempurna, tentu ada evaluasi. Kemudian juga penting sekali untuk bagaimana program-program yang datang sehingga disesuaikan dengan data lingkungan, kemudian kondisi yang datang. Saya setuju sekali Pak. Kita ini yang seperti ini kan kolonial. Ini yang jadul-jadul ini susah berkata. Yang sekarang ini lahirnya tadi disinggung AI dan teknologi bisa itu terlalu cepat. Kita yang kolonial itu tanya anak-anak, tanya anaknya. Kita belajar sama anak itu nggak tahu-tahu gitu. Ini yang repot begitu Pak. Kita ini yang kolonial itu belajar sama anak. Mau belajar keluar kan malu. Kita yang tua ini kan malu. Tanya sama anak. Anak lagi malu. Kenapa lama sekali Bapak? Pulang-pulang gitu. Tapi ya malu. Nah itulah di zaman AI digital ini saya titipkan kepada untuk bisa menyesuaikan, mengantisipasi kondisi-kondisi yang akan datang. Tadi singgung beliau yang demo kemarin, ya sependapat saya memang ada anak-anak kita itu yang masa-masa COVID kemarin, termasuk saya generasi kena COVID berapa kali, semua kena saya. Itu hampir tiap hari lihatnya api meninggal. Soalnya anak saya malah lupa, ini yang mati banyak sekali, Pak, mati banyak sekali. Orang tuanya belum tahu, anaknya sudah tahu. Gitu. Jadi itulah generasi-generasi yang memang serba cepat. Makan aja sama mamanya masak, dia beli sendiri Pak. Tapi repotnya kalau nggak ada isinya ya gitu kan. Nah ini dunia yang serba digital, yang serba cepat. Ya semua harus mengimbangi. Itu saya titipkan, mudah-mudahan nanti di museum ini diantisipasi yang seperti ini. Kemudian di UMKM bagaimana dilingkan dengan digitalisasi. Sekarang transaksi itu sudah tidak pakai uang, tidak pakai rupiah masih. Jadi kadang di Jakarta itu saya main-main kadang-kadang di Jakarta itu uangnya ganti ya, ganti kris. Karena apa? Transaksi tidak pakai rupiah. Pakai ketua umum. Harus pakai kris. Pakai ketua umum. Kaki 5 dan kris. Bintang 5 juga sama gitu. Kan gitu. Jadi sama semua. Jadi itulah dinamika perkembangan yang begitu cepat, yang semua sudah basisnya teknologi bagian digitalisasi.
Nah ini saya titipkan nanti di perjalanan musyawarah programnya dan semuanya tentu disesuaikan dengan program pemerintah, di antara resiko oleh Pak BWP dan program pemerintah, di antaranya stunting, kemudian ada yang bikin macam-macam lah. Masa juga presiden Pak Prabowo luar biasa, nanti bisa dihasilkan sesuaikan. Momentum ini juga seiring sejalan dengan gubernur kita yang baru, mudah-mudahan nanti bisa diberikan, ya, nanti bisa sesuaikan sehingga bisa inline. Jadi saling mendukung kekuatan antara pusat, pemerintah dan organisasi. Yang berikut yang terakhir antara pemerintah ini LDI menjadi contoh buat kita semua. Tepuk tangan dulu. Apa menjadi contoh di hari ini, di kondisi hari ini, pemerintah itu kalau kita bicara Papua, pertama pemerintah itu dihadapkan dengan regulasi yang berubah ya, undang-undang perhubungan keuangan pusat dan daerah, di mana uang yang ke daerah itu ada perubahan. Jadi provinsi, desa, kabupaten. Jadi uangnya datang berkurang. Yang berikut juga ada efisiensi. Itu juga uangnya kurang, Pak. Yang ketiga, yang kemarin alhamdulillah PSU, Pak. Itu juga butuh uang. Uangnya kurang lagi, Pak. Tetapi hari ini LDI itu melaksanakan pusbir itu mandiri. Luar biasa. Itu kalau datang ke saya datang cuma minta maaf saja. Tapi tidak sendiri, terima kasih. Ini harapannya ormas yang lainnya juga bisa mencontoh itu. Karena tepuk tangan itu bagian dari rasa syukur. Kalau kita bersyukur nanti Allah tambah lagi nikmatnya itu. Terima kasih. Memang di saat pemerintah yang sulit, mudah-mudahan pembangunan ke depan beri mudahan ya yang baik, kemudian ekonomi berubah, kemudian ya bukan hanya berubah, tapi tentu pembangunan yang bertambah buat kita semua. Jadi terima kasih sekali buat LDI, kemandiriannya luar biasa sekali. Tadi saya ada sambutan tuh, saya maaf, bukannya sampai datang ke saya lagi gitu. Kenapa Pak? Memang ya maaf, saudara-saudara datangnya ke saya, Pak. Ujungnya terakhir gubernur ke Sekda, asisten dua gubernur. Sama sebenarnya Pak, ujungnya nggak ada. Cuma nolaknya gampang Pak, ke Sekda ke asisten. Asisten nggak mungkin tolak kalian lagi Pak. Nanti Pak. Nah, ini susahnya Pak, kita di ujung terakhir itu harus tega. Rasanya itu minta maaf kalau nanti mungkin ada yang ke saya bahasa saya sampaikan di sini tidak saya. Kalau dulu itu catatan masih bagus, telepon masih bagus, sekarang enggak. Karena memang efisiensi. Jadi semua maklum, tetapi mudah-mudahan semua yang ada kita syukuri. Yang utama dan utama adalah semua dalam keadaan sehat, semua dalam kondisi aman, ya tentu situasi kondisi. Kenapa sehat? Karena sehat itu mau beli COVID itu Pak, uang nggak laku Pak, uang nggak laku, apa sehat itu. Tetapi berikutnya adalah aman. Biar uang banyak kalau lempar-lempar nggak jadi makan Pak. Aman itu. Terima kasih buat polisi, tentaranya, dan kita semua menjaga aman. Jangan sampai aman kita nggak terima, nggak sholat, sebenarnya salah juga ya, baru juga. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan musyawarah wilayah 7 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Papua tahun 2025 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PJ Gubernur Papua tetangga Dr. Andes A. Fatoni MSI. Terima kasih.
Bapak Asisten Dewan. Amin. Supaya kita tanggung jawab. Mohon izin Bapak Bunda dipersilakan. Kalau saya sendiri, saya nanggung sendiri. Asisten Dewan. Tapi yang mukul satu orang aja lah. Tapi yang lain satu tangan, cuma tanggung jawab sama-sama. Mari sama-sama, Mas. Monggo. Mari. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim hari Rabu, dengan resmi saya nyatakan musyawarah wilayah ke-7 LDI Provinsi Papua dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih Bapak PJ Gubernur atau yang mewakili serta seluruh pejabat Forkopimda yang bersedia membuka acara Muswil Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Mohon izin Bapak Asisten tetap berada di tempat. Kita akan melaksanakan penyerahan cindera kepada petugas, dipersilakan. Bapak Asisten 2. Kalau di kantor kan nggak mungkin beliau berdua ini serah-serahan ini. Oh. Ingat Om ya. Penyerahan cindera mata sebagai tanda penghargaan.